Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat dan mendengar akhir-akhir ini beberapa nyawa di Palestina melayang, udah mencapai puluhan ribu lebih. Mereka adalah korban kekejaman Zionis Yahudi yang terus melakukan penyerangan. Begitulah penjajahan sebuah negara yang masih ada pada zaman sekarang. Kalau kita bisa bayangkan, begitulah kelakuan para penjajah. Apabila menjajah sebuah negeri, maka kita tahu akan nikmatnya sebuah kemerdekaan. Maka kita sepatutnya harus mendukung kemerdekaan negara Palestina yang seutuhnya. Dan kita lihat bagaimana dalam sudut pandang Islam, bagaimana Islam sudah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi atau sejenis mereka, orang-orang kafir dari kalangan Nasrani atau musyrikun, mereka selamanya mereka tidak akan ridho kepada kita kaum muslimin. Dan itu sudah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Kul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzina ja'aka minal ilm malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Selamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho, wahai Muhammad, sampai engkau mengikuti agama mereka. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sesungguhnya. Sebab kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat sahabat, bagaimana Allah secara terang-terangan dengan tegas mengatakan selamanya orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak akan ridho dengan kita. Ketika tidak akan ridho dengan kita, maka mereka berusaha dengan kekerasan untuk mengajak kaum muslimin meninggalkan agamanya. Karena agama mereka adalah agama yang dibangun di atas hawa nafsu. Sebagaimana Allah mengatakan, wala inittaba'ta ahwa'ahum. Ya Muhammad, kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, lihat Allah bahasakan dengan hawa nafsu, bukan Allah bahasakan dengan agama, karena agama mereka di atas hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dunia maya ini atau medsos ini kita harus dan merupakan kewajiban untuk kita semua untuk menggaungkan jihad melawan Zionis Yahudi. Sebagaimana Allah berfirman, telah diwajibkan kita jihad kepada kita kaum muslimin. Dan itu sesuatu yang kita benci dan tidak suka. Tapi terkadang apa yang kita anggap itu tidak suka rupanya merupakan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sesuatu yang kita suka merupakan keburukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha tahu, kita yang tidak tahu. Kita sejatinya sekarang sedang berperang melawan orang-orang kafir. Karena tanggung jawab orang-orang Palestina bukan untuk warga Palestina saja. Tapi tanggung jawab Palestina itu termasuk tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin. Karena Nabi SAW mempermisalkan kita dengan mereka itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Maka dalam hadis yang lain seperti satu tubuh. Jikalau satu badan tubuh itu sakit, maka akan menjalar ke anggota tubuh lainnya. Itulah yang harus kita rasakan ketika saudara-saudara kita di sana sedang berjihad, maka panggilan jihad itu sampai kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dahulu di tahun 1492 Palestina mengalami penjajahan yang sangat hebat di tangan Eropa Romawi. Mereka datang membawa pasukan besar, kemudian membantai kaum muslimin yang ada di Palestina. 70.000 jiwa melayang dari jiwa-jiwa kaum muslimin. Negara-negara Islam di zaman itu, apakah itu Mesir,
Apakah itu Sam dan negara-negara Islam yang lainnya, mereka hanya bisa mendengar adanya pembantaian hebat di Palestina. 70.000 jiwa melayang. Terjadi genosida hebat yang luar biasa. Mereka hanya bisa mendengar dan menangis dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saudara-saudaranya yang ada di Palestina ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apalah daya yang bisa mereka lakukan. Walaupun pemimpin yang sangat hebat pada masa itu Nuruddin Az-Zinki ketika itu berusaha untuk merebut Al-Quds, tapi Allah takdirkan Al-Quds tetap di tangan orang-orang Romawi. Baru 1 abad setelahnya, 100 tahun setelahnya, bangkitlah Salahuddin Al-Ayyubi yang pada saat itu berhasil menaklukkan Al-Quds. Pada zaman itu terjadi pembantaian itu tidak bisa dilihat, hanya bisa didengar. Tapi semangat mereka bangkit karena Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan orang Palestina, tapi beliau orang Irak. Tidak ada hubungan kenegaraan, tapi hanya satu, yaitu ada hubungan keimanan yang bisa membangkitkan dan dengan izin Allah bisa merebut Al-Quds. Dan sekarang pembantaian Zionis Yahudi itu bukan didengar, tapi bisa kita lihat dengan kedua mata kita. Bahkan siaran langsung di medsos. Setiap kali kita melihat medsos, setiap hari pembantaian itu datang silih berganti. Pembantaian yang tiada henti. Bayangkan berapa ribu nyawa kaum muslimin melayang di Palestina. Anak balita, orang tua, semua dihabisi oleh mereka. Itulah biadabnya Zionis Yahudi. Mereka tidak punya etika perang karena mereka adalah umat yang penuh dengan kesombongan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yang pertama orang-orang Yahudi. Dan kita saksikan sekarang kebiadaban mereka, kekejaman mereka kepada kaum muslimin yang ada di sana. Kemudian yang kedua orang-orang musyrik penyembah berhala. Jangankan kita para nabi saja mereka bantai. Apa kullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Apakah setiap kali datang rasul-rasul kepada kalian, rupanya tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian sebagai kalian mendustakan para utusan itu dan sebagian kalian membunuhnya? Bukan hanya satu nabi, tapi sampai 70.000 nabi dibunuh oleh orang-orang Bani Israel, khususnya oleh orang-orang Yahudi. Mereka membunuh para nabi tanpa ada hak yang dibenarkan. Bahkan kita bisa melihat ketika orang-orang Palestina kekurangan makanan, kekurangan minuman, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka, turun seketika hujan di tengah-tengah mereka kehausan. Dan tiba-tiba Zionis Yahudi mengklaim bahwa hujan itu milik mereka. Sekupur apa orang-orang itu? Hujan itu datang dari Allah, tapi mereka mengklaim itu hujan-hujan kita. Padahal hujan itu terjadi di negeri Palestina, bukan di negeri Zionis. Ya pantas saja karena para pendahulu mereka sudah lancang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Innallaha fakir wa nahnu agniya. Allah itu miskin, kamilah yang kaya. Sehingga kelancangan itu turun-temurun dari dulu sampai sekarang. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja jadi lawan bahkan nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam ketika mengajak orang-orang Yahudi dan Bani Israel untuk membebaskan Al-Quds, pada saat itu mereka pun lancang kepada nabinya. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kalau engkau ingin berjihad wahai Musa, kata Bani Israel, pergilah sendirian, ajak Tuhanmu sana. Jihad berdua, kami akan duduk di sini. Dan sejak itulah mereka diajab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa keluar dari negeri padang pasir yang disebut dengan bumi Tih, yaitu bumi kesesatan bagi mereka, dan mereka diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berjihadlah kalian dengan harta-harta dan jiwa-jiwa kalian. Dan Nabi SAW bersabda,
Perangi orang-orang kafir itu dengan jiwa dan raga kita, dengan harta-harta kita, bahkan dengan lisan-lisan kita. Kalau kita tidak bisa berjihad dengan fisik kita bisa berjihad dengan harta kita, dengan membantu saudara-saudara seiman kita. Atau kita berjihad dengan lisan kita dan doakan mereka supaya Allah Subhanahu wa taala menangkan saudara-saudara kita dan hancurkan orang-orang Yahudi. Dan kita bersatu seluruh umat Islam, berikan daya upaya kita untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina. Dan semoga Allah melindungi saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.